Mohon izin Pak Suharto dan asatidz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil Islam islami wa bi wa Muhammadin rasula wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Shadaqallahul azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Ustadz Dr. Andi Sukardi yang selalu memantau perjalanan ngaji kita bareng pagi ini. Yang saya hormati pula asatidzah yang terus memantau, memberikan, mendampingi untuk tahsin, untuk menambah informasi pengetahuan kita agama. Dan seterusnya kami juga hormati pula panjenengan semua yang rawuh, yang sempat pagi ini ngaji membuka HP-nya, laptopnya untuk ngaji bareng. Yang saya hormati pula host Bapak Suharto Wiranu dan Bu Dwi yang tadi memandu acara pagi. Mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua tetap dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua tetap disayang, dirahmati Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua juga diberikan keistiqomahan ibadah kepada Allah. Karunia demi karunia sudah kita dapati, sudah kita dapati. Baik yang nampak maupun yang tidak. Mulai kecil kita, bayi, bahkan mulai ada di perut bunda kita. Sampai saat ini dan sampai akhir nanti. Kemudian yang tidak kalah penting, saya juga ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang terus memberikan supportnya. Dan tentu saja itu adalah termasuk karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam renungan berikutnya. Renungan satu, renungan yang berikutnya. Pasti panjenengan punya bayangan, keinginan, khayalan ketika berduaan dengan Allah di malam hari, dimanapun panjenengan berada. Lalu terbayang kuasanya Allah, lalu terbayang kehadiran Allah di hati, lalu Allah memberikan setitik harapan cahaya, lalu cahaya itu berpendar di wajah kita, di hati kita, lalu kita bisa menerawang hal-hal yang tidak orang lain terawang atau orang lain miliki. Panjenengan sudah luar biasa mencari ilmu itu, tidak akan pernah lekang oleh zaman, tidak basah karena hujan, tidak kering karena panas, berjibaku untuk terus menerus. Betapa kita ini mendapati karunia yang luar biasa. Karena itu di pagi ini saya berkeinginan untuk share dengan panjenengan semuanya dalam hal yang mungkin panjenengan pernah alami atau mungkin belum pernah alami, sehingga panjenengan merasa bahwa itu pernah terjadi pada diriku dan seterusnya. Lalu panjenengan tambahlah ketenangan hatinya
tambahlah kedamaiannya, dan itu adalah harapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini. Ini panjenengan sampun siap ya, dicatat boleh, nggak dicatat juga boleh. Diangen-angen, karena ini sifatnya angan-angan yang sudah ada. Mengangankan yang sudah ada. Hanya saya mengembalikan fokus kita bersama. Fokus konsentrasi dalam perjalanan kita sampai kehidupan titik terakhir dari kehidupan kita. Fokus. Saya ulang lagi di awal ini, fokus. Perjalanan kita ini tidak panjang dan tidak lama. Gak boleh kita menyanyiakan yang sependek perjalanan kita ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin kita kalau melakukan hal yang tidak berguna, itu hanya terpleset, bukan kesengajaan. Yang Allah maklumi, karena kita manusia yang punya kelengkapan fisik dan non-fisik. Kelengkapan yang jauh lengkap daripada ciptaan Allah yang lain. Karena itu terpeleset sedikit, segera kembali istighfar kepada Allah dan kembali lagi dan cari ketenangan. Bapak Ibu, slide saya bagi, mudah-mudahan panjenengan bisa melihatnya. Karunia yang tidak terbalaskan, tak ringkas dari topiknya. Karunia yang tidak terbalaskan. Ada 5 hal kalau tidak salah dalam catatan saya, ini 5 hal, walaupun sebenarnya karunia tak berhitung ya. Tetapi saya mappingnya itu, saya ringkas yang itu sebenarnya tetap aja bukan ringkasan. Karena tidak mungkin bisa diringkas saking banyaknya. Sehingga pikiran saya itu penuh dengan materi-materi yang tidak bisa keluar, saking hanya bisa dirasakan, tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Dan apabila sudah mendapati hal seperti itu, kelenger bahasa kelenger itu apa ya? Bingung dengan sendirinya. Penuh pikiran itu. Hati itu juga penuh. Sehingga mau bicara itu tidak bisa. Saking luar biasanya kekuasaan dan karunia Allah itu. Dan sudah pada tarafan seperti itu Bapak Ibu, maka tetap bersyukur Allah karunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mapping saya pada pagi hari ini tentang karunia Allah kepada hambanya. Karunia semua itu kan karunia Allah Bapak Ibu. Semua itu sudah catatan Allah yang akan dibagi-bagi untuk hambanya, dan itu sangat sempurna. Sempurna dan bahkan sangat sempurna. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkara hidayah iman. Yang kedua yang akan kita bahas adalah hidayatul Islam. Yang ketiga adalah adanya diutusnya nabi-nabi dan rasul. Termasuk kisah nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Termasuk yang tidak kalah kita harus terus terhanyut terkait, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat adalah diberinya kita itu panduan hidup, yaitu Al-Quran. Yang kelima adalah kenikmatan lain yang tak terhingga. Oke lah, kita langsung to the point. Ini mungkin 2 season sebagaimana kemarin-kemarin ya. Mungkin tidak selesai, mungkin kita hanya 2 atau 3, 4 dan 5 yang akan datang. Karena itu, ngapunten panjenengan jangan terlambat. Jadi walaupun panjenengan tidak nderek taksin, panjenengan buka saja itu mulai jam 5:30 itu, jam 4:30 itu. Atau jam 5 kurang seperempat sudah dibuka itu WA-nya, WA sampean. Apa ini namanya? HP-nya atau laptopnya. Buka saja, dengarkan ibu-ibu yang ngaji. Panjenengan mendengarkan itu sama dengan membaca pahalanya. Saya ulangi, mendengarkan orang membaca Al-Quran itu sama dengan pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Makanya orang itu kalau ada punya MP3 ya, atau punya video baca Quran, lalu di-share, panjenengan didengarkan sedunia ini, suara panjenengan dan bacaan panjenengan dapat jariah orang yang mendengarkan. Dan orang yang mendengarkan juga dapat pahala sebagaimana panjenengan membaca. Itu luar biasanya, umpamanya panjenengan punya rekamannya Sudais atau Abdul Somad, apa ini namanya, Abdul Basit, Abdul Somad, atau Mahmud Al-Khusori, ya, atau yang lain.
Ya, Jemput lah jadi nginden. panjenengan walaupun tidak derek taksin atau Dirinya nggak sendiri. bagian, panjenengan tetap saja panjenengan dengarkan. Panjenengan dengarkan agar panjenengan mendapatkan karunia, hidayah, pahala ibu-ibu yang membaca itu. Walaupun beberapa mungkin ada yang salah, ada yang tidak apa-apa. Tidak apa-apa dengarkan. Baik-baik saja. Karena Al-Quran terbaik membacanya dari Rasulullah. Selain Rasulullah tidak ada yang bisa terbaik. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun tingkatan sahabat tidak sebaik Rasulullah. Apalagi jauh kita ini. Salah itu biasa. Tapi mendengarkannya ya sedikit kadang-kadang itu ada apa ini ya, ada koreksi di hati untuk ini bacaan ini dan sebagainya, tetapi tetap saja itu karunia Allah. Terus yang kelima adalah kenikmatan lain yang tak terhingga. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu hidayatul iman, the power of spirit to Allah, the power of spirit to Allah. Jadi kekuatan spiritual kepada Allah, kekuatan spiritual yang itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah yang pertama adalah hujjah, dalil. Hujjah itu artinya dalil. Begini Bapak Ibu. Ini saya munculkan dalil dulu berbahasa Arab, nanti uraiannya di mana ini? Di slide yang berikutnya. Saya itu membuka apa ini namanya? Tafsir Ibnu Katsir itu berbunyi begini. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah yang maha tinggi untuk umat manusia. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghairihi wala ila nabiy ghairi nabiyihim salawatu wa salamu. Jadi nikmat terbesar itu diringkas oleh Imam Ibnu Katsir adalah tentang agama ini. Kita kok ya ditunjukkan kepada agama yang benar. Terus diberikan nabi, diberi oleh Allah nabi Rasulullah Muhammad SAW. Walihada ja'alallahu khatamal anbiya, dan nabi kita itu nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Nah, nabi kita itu termasuk nabinya manusia dan nabinya jin. Nabinya manusia dan nabinya jin. Fala halala ilama ahallahu, dan Allah tunjukkan halal haram, memakan halal dan mengetahui menjauhi yang haram. Wala dina illa syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali agama yang disyariatkan, dan tidak memilih yang lain yang selain agama yang disyariatkan. Nah, lalu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Nuwun sewu Pak Qadar, boleh dong surat Al-An'am surat yang ke-6 itu ayat 115 itu diterjemah. Ada kata-kata begini Bapak Ibu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila kalimatillah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila kalimati. Sudah ketemu Pak Qadar surat Al-An'am ayat 115? Sampun, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Qadar. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, yakni Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Baik Bapak Ibu, itu terjemahan dari surat Al-An'am 115. Nanti akan kita matangkan di slide berikutnya. Lalu saya buka lagi di Imam As-Suyuti, di kitab Majmu'ul Fatawa. Imam As-Suyuti. Imam Ibnu Taimiyah yang digelari Syekhul Islam. Imam Ibnu Taimiyah. Famin a'adhami ni'amillahi ala ibadihi wa asyrafi minnati alaihim. Dan di antara paling agung nikmat Allah kepada hambanya, dan yang paling luar biasa daripada minnah. Jadi karunia, perhatian kepada hambanya, an arsala ilaihim rusulah. Allah mengutus seorang rasul. Wa anzala alaihim kutubah, dan diturunkan kitab. Wa bayyana lahum as-siratal mustaqim, dan
ditunjukkan jalan yang lurus. Walula dzalika lakanu bimanzilatil an'ami wal bahaimi bal asyarru halan minha faman qabilahu risalatullahi wastaqama 'alaiha fa huwa min khairil bariyah wa min raddaha wa kharaja anha fa huwa min syarril bariyah. Seandainya mereka mengikuti apa yang telah diturunkan dari nikmat-nikmat yang jelas, ya, maka dialah termasuk orang-orang yang terbaik. Dan barang siapa yang menolaknya dan keluar dari hidayah, maka dialah yang terburuk. Wa aswa ahalan minal kalbil wal khinziri wal hayawanil bahim. Mereka termasuk golongan-golongan hewan-hewan seperti anjing, seperti babi, seperti hewan-hewan yang lain yang tidak mengerti akan hidayah dan karunia. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Baik. Lalu kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, pelan-pelan saja. Yang pertama ini, hidayah iman. Apakah kita bisa menukar iman itu dengan dunia? Tidak mungkin. Tetapi adakah orang menukar imannya dengan dunia? Ada. Lalu begitu itu bagaimana Ustadz? Orang sudah tahu bahwa iman kepada Allah itu adalah kewajiban kita dan Allah adalah pencipta kita, kok bisa ditinggalkan? Begitulah ujian manusia. Nah, ketika sampai sekarang kita ini berada pada posisi iman, maka begini, yang pertama adalah mengetahui bahwa Allah itu Tuhan, itu karunia. Adakah yang tidak mengetahui bahwa Allah itu Tuhan? Ada. Bahkan mereka sudah tahu kalau Allah itu Tuhan, tapi tidak begitu tidak begitu memperhatikan. Tidak kecenderungannya tidak ke situ, yang dipikirkan itu selain ketuhanan. Tidak. Mereka tidak tahu. Atau mereka tidak tahu menau atau tidak mau tahu tentang ketuhanan. Loh, kita itu diberi karunia Allah bahwa kita itu tahu bahwa Allah itu Tuhan. Itu. Ini hidayah, ini yang nggak mungkin kita bisa tukar dengan apapun. Dan terima kasihnya bagaimana kita bisa terima kasih kepada Allah terus mewujudkannya dengan begini begitu, tidak bisa. Walaupun seumur-umur itu ibadah terus, tidak akan bisa ditukar dengan iman yang kita miliki. Bahkan di Al-Quran kan ada. Coba kita buka saja yang ringan atau yang gampang kita pahami, yaitu surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 139. Surat Al-Baqarah ayat 139. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa membuka dan membacanya. Masing-masing kita bisa membuka. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Nggih, Pak? Nggih, Pak. Nggih. Allah atuhajjuna, apakah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan kewajiban kita adalah mempertahankan keilahiannya kita, ketauhidan dan keakidahan kita tetap ada di hati. Coba loh, berapa banyak orang itu sampai sekarang itu tidak mengenali bahwa Allah itu Tuhannya, atau penguasa jagat raya ini adalah Allah, sang pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Yang itu adalah Rabbi wa Rabbakum. Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Allah. Jadi di situ disebutkan wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dia Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian.
pengetahuan bahwa Allah itu Tuhan kita, itu nggak bisa ditukar apapun. Bahkan ditukar dengan dunia ini. Nggak bisa. Dan itu nggak mungkin. Terus yang kedua, terasa tenang jika kita menyebut namanya. Itu juga nggak bisa ditukar. Coba, panjenengan atau banyak orang lah mendapati keduniawiannya itu sampai wah, sampai beli pesawat itu, sampai pesawat itu dilapisi emas, sampai rumahnya itu kamar mandinya itu loh, WC-nya itu loh emas. Panjenengan lah pernah tahu toh, itu tetap tidak akan bisa menukar atau ditukar dengan keilahiannya yang ada di hati ini, keilahiannya, keakidahan, ketauhidan di hati ini. Ketika menyebut namanya itu berbeda, Bapak Ibu. Berbeda. Pertanyaannya kan, merasa ndak kita itu ketika disebut namanya itu ada rasa. Dan bagi yang mendapatkan rasa itu, ketika Allah disebutnya, itu ada lelehan air mata. Ada lelehan air mata, ya Allah, kau disebut, namamu disebut. Kenapa Bapak Ibu kok ada lelehan air mata? Jika nama itu tidak disebut di bumi ini, tidak layak bumi ini untuk diteruskan, dilanjutkan, alias kiamat. Karena pada ujung zaman nanti, pada endingnya zaman nanti, tidak ada nama Allah disebut, tidak ada. Artinya apa? Ketika lelehan mata ini, air mata ini tertumpah dengan namanya disebut, itu berarti menunda adanya kiamat belum akan terjadi. Sampai tidak ada satu lisan pun di dunia ini yang menyebut namanya. Dan kita ini masih di alam, di masa, di zaman yang masih banyak orang menyebut namanya. Hanya saja begini, ada rasa apa tidak? Persoalannya kan begitu. Panjangan ketika ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah disebut itu, terus ada rasa itu, oh ya Allah saya dipanggil, oh ya Allah kepingin sholat. Nah, gerakan untuk melakukan salat, keinginan untuk berwudu dan seterusnya. Berarti nama itu sudah berada pada diri kita, akidah, keimanan, ketauhidan ada. Dan itu nikmat yang nggak bisa ditukar. Panjenengan pasti repot itu. Segera kan bingung-bingung gitu untuk melakukannya, melaksanakan sholat sesuai dengan panggilannya itu tadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka wa nahnu lahu mukhlisun. Aku ikhlas. Dan ayat yang paling sering kita dengarkan adalah Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu adalah hidayah yang nggak mungkin kita bisa menukarnya. Nggak mungkin bisa apa ini namanya? Menebusnya. Nggak mungkin. Ditebus. Terus panjenengan ketika disebut nama Allah, terus panjenengan terasa senang. Terus panjenengan apa yang diperbuat? Wong itu ndak bisa ditukar dengan harta. Ndak mungkin. Di perjalanan panjenengan dengar itu walaupun belum bisa langsung sholat. Itu disunahkan untuk mengakui, ya Allah saya nanti sholat setelah menemukan masjid. Ya Allah saya nanti sholatnya zuhur saya gabung dengan sholat asar. Itu harus diucapkan ya. Kalau tidak sempat langsung melaksanakan ibadah. Karena itu harus diucapkan ya. Dalam keadaan sibuk ya. Ya Allah, bukan saya menunda waktu. Karena ini saya harus selesaikan sebentar lagi dan saya akan menghadapmu. Itu sudah ada harus di hati. Tidak boleh kok Allahu Akbar itu diam saja. Tapi nanti jam 1, jam 2 baru sholat. Tidak boleh. Harus di hati itu ada niatan, ada keinginan untuk sebenarnya akan melaksanakan segera. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Sehingga niatan itu terucap di dalam hati. Walaupun tetap saja itu tidak yang terbaik. Bahkan lebih baik ditinggalkan. Walaupun umpamanya sedang jualan, orang itu tidak ke situ lagi karena sholat kita. Tidak penting. Karena yang penting adalah namanya itu disebut, maka diriku akan menghadapnya jika dipanggil. Nggak ada yang tukar. Panjenengan nggak usah resah dan gelisah.
Panjenengan nggak usah bingung, gundah dan lain sebagainya. Ada namanya. Ada nama Allah di hati kita. Dan itu terasa tenang. Dan itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dibalas, nggak mungkin kita bisa nebusnya itu. Dan itu sudah dipasang loh ya. Nggak kita yang nyari loh ya. Allah sudah karuniakan gitu saja. Allah berikan gitu saja. Yang ketiga Bapak Ibu. Semakin jauh itu terasa gelisah. Nomor 2 tadi itu sudah sering kita dengarkan ya ayatnya ya. Surat nomor 13 ayat 28 itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika Allah namanya disebut atau kita saat zikir menyebut Allah itu berlama-lama gitu sehingga bukalah hati kita itu merasa puas gitu, tenang gitu. Serasa dunia ini tidak sempit, luas gitu. Cocok dengan ayatnya inna ardhi wasi'ah. Bumiku itu luas. Bumiku itu luas, gak usah gegeran masalah brand gang, gak masalah tanah, gak usah gegeran itu. Kalau umpamanya sudah hilang tanahnya, yuk pindah ke tempat yang lain yang sana. Ya banyak tanah yang kosong dipakai saja gitu, gak repot-repot gitu aja. Atau kemana itu, inna ardi wasi'ah. Bumiku luas kata Allah. Jadi gak usah sempit. Panjenengan bisa longgar hati itu jika saudara itu banyak. Kalau kita punya banyak saudara, kita punya rumah banyak. Saudara muslim kita banyak di sana, di India, Bangladesh, di Pakistan, banyak. Ya, itu kalau kita punya kenalan di mana-mana, itu rumah kita itu ya di mana-mana. Semua orang mengampirkan kita, yuk cuma saya aja, ada istirahat di sini aja dan sebagainya. Itu jika kita itu memiliki kelapangan hati. Jadi tidak perlu harus rumah, ini rumahku, bukan rumahmu, tidak. Ini adalah karunia Allah dan itu untuk semuanya. Kalau itu semuanya kita longgarkan hati, maka kemenangan sejati akan kita dapati. Semakin jauh terasa gelisah. Ketika seseorang iman itu semakin menipis imannya, semakin berkurang keyakinannya, itu semakin gelisah. Nah, gelisah ini adalah sinyal, refleksi dari badan, dari hati. Jadi berarti sonarnya panjenengan berfungsi. Nah itu juga karunia. Karunia Allah. Kenapa ya gelisah? Kenapa kok ada gelisah? Itu karunia. Loh, berarti kita itu ada sinyal-sinyal itu, ada apa itu namanya ya? Detektor. Bahwa diri kita ini sedang jauh dari Allah. Loh, detektor itu, sedih itu karunia bahwa diri kita bisa mengevaluasi. Ya Allah, selama ini saya begini, akhirnya kembali lagi dan bertaubat. Loh, itu karunia. Dan itu tidak mungkin kita bisa menebusnya. Ada yang bablas itu ada. Sampai lupa kepada Allah, sampai meninggalnya itu su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Sampai lupa karena kesenangan dunia yang semu itu ternyata di akhir kehidupannya itu masih dalam keadaan hanyut di dalam keduniawian. Padahal kematian itu bisa klek, ya, meledak gitu langsung meninggal dunia. Jadi tukang ban ngapunten, tukang ban itu sedang bekerja begini masih muda anaknya. Loh, ban itu meletus. Letusannya itu nyantap pada dirinya itu. Terpelanting langsung meninggal. Coba, cepat sekali Allah mengambil. Dengan mudah sekali Allah mengambil. Karena itu ketika ada rasa gelisah, panjenengan merasa gelisah terus bisa kembali kepada Allah, ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadi badan kita ini, Bapak Ibu, itu ada deteksi dini agar kita tidak terlalu jauh dari Allah. Lah, deteksi dini itu gelisah itu, sedih itu. Berarti walaupun itu orang ibadahnya itu tekun, itu apa ada jaminan dia itu akan terus otomatis damai? Tidak. Karena kedamaian itu karunia Allah. Nah, bagaimana kita mendatangkan karunia itu?
ketika kita sudah ikhtiar maksimal untuk menuju mencapai karunia itu, maka ayatnya jelas, radhiyallahu anhum wa radu an. Dan ini saya wakilkan di surat 6 ayat 25, walaupun masih banyak ayat. Surat nomor 6 Al-An'am. Ayatnya ayat 25. Langsung. Panjenengan bisa pirsani. Monggo Pak Kotar langsung. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantamu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Jadi, ketika seseorang itu kepada atau berjalan itu tidak arahnya, lalu Allah jadikan seseorang itu tidak sedih, malah menjadi penantang. Nah, itu bahaya. Tetapi kalau orang itu Allah ingatkan dengan sedih, gelisah, lalu ia sudah punya solusi akan sedih gelisahannya itu untuk menjadi senang dengan mengingat Allah, maka kesedihan, kegelisahan itu adalah sinyal bahwa Allah masih menginginkan kita itu berada pada posisi dekat dengannya. Dan itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah menunggu kedatangan kita. Bapak Ibu, karena iman itulah sehingga Allah menunggu kita hadir. Allah menunggu kita datang. Dan merasakah kita ditunggu oleh Allah? Merasakah kita itu dinanti oleh Allah di akhirat sana? Kalau panjenengan merasa betul-betul ditunggu oleh Allah, berarti level kita semua, panjenengan semua adalah sudah pada track perjalanan yang semestinya. Merindukan akan pertemuan itu, walaupun mungkin kalau saya pribadi, seakan-akan saya itu belum pantas dilihat oleh Allah. Hamba yang masih jauh dari layak untuk dilihat di akhirat. Sehingga terbersit hati itu, ya Allah, jika engkau melihatku itu menjadi malu melihatku. Karena kedatanganku tidak terlalu banyak amal. Maka biarlah saya tidak engkau lihat. Hanya tidak engkau biarkan aku tersiksa di dalam neraka. Saya ulangi lagi. Ya Allah, jika kehadiranku engkau malu melihatku, maka janganlah engkau lihat. Yang penting aku tidak berada di nerakamu. Ngapunten panjenengan, ndak usah niru-niru begitu. Biar saya saja yang begitu. Karena sesungguhnya level saya pribadi masih jauh dari layak untuk dilihat oleh Allah dan diberikan karunia bisa melihat Allah. Karena kedudukan Allah yang sangat tinggi itu dengan kedudukan manusia yang levelnya itu masih banyak melakukan keburukan-keburukan, ucapan yang buruk, ya hati yang selalu kasak kusuk, ya yang tidak terima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kadang dosa, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Apa? Rasanya tidak layak. Seandainya engkau ya Allah melihatku karena engkau menyayangiku, maka itu sebenarnya adalah yang aku harapkan. Karena sebenarnya engkau melihatku itu bukan karena prestasiku di dunia,
Karena prestasiku belumlah bisa dipandang sebagai umat-umat terdahulu yang telah berjuang menegakkan agamamu dan meninggal dalam keadaan syahid. Loh gitu itu terucap loh Bapak Ibu. Terucap, terbayang. Ya Allah, seandainya engkau melihatku itu tak pantas untuk dilihat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang untuk mendapatkan karunia dan kasih sayangmu. Walaupun engkau tidak melihatku dari amal ibadahku yang kurang. Tetapi jangan kau biarkan rahmatmu tidak sampai kepadaku. Sehingga saya tetap mendapatkan rahmat walaupun tidak dilihat. Bukankah sering kita begini Bapak Ibu? Sholat agar masuk surga. Ya, puasa agar masuk surga. Sodako infak agar kembali lagi uangnya. Loh, uangnya itu nggak punya. Uangnya itu Allah pemilik sejatinya. Lalu semuanya itu adalah muaranya agar masuk surga dan terhindar dari neraka. Ketika sudah masuk surga, lalu Allah tidak dilihat, kan begitu. Loh, di mana Allah? Saya sudah di surga, kok tidak kelihatan Allah. Lah bagaimana mungkin bisa melihat Allah yang kamu cari ketika di dunia itu surganya, bukan Allahnya. Mudah-mudahan ini nyambung ya. Panjenengan kok serius ngono nggih. Serius. Ya gak serius ya apa Ustaz? Ya wedi yo. Wedi lho Ustaz. Gak dilihat Allah itu bagaimana? Iya. Bukankah kita pernah mendengar syair-syair itu? Iya toh? Mendengar syair-syair yang banyak syair-syair para masyayikh, para ulama terdahulu. Ya termasuk apa itu? Ilahilas tulil firdausi ahla kan gitu. Itu kalau dibaca urut-urutan panjangnya itu sedih sekali. Sedih sekali. Apalagi kalau syair-syairnya Rabi'atul Adawiyah itu ya juga sedih sekali. Kerinduan yang tak terbalas. Ya, kerinduan yang tak terbalas. Sampai ada Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Ya Allah, besarkan badanku ketika nanti di akhirat sehingga menutup semua nerakamu karena besarnya badanku. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk neraka karena ketutup dengan badanku." Berani mengatakan begitu. Itu di syairnya Rabi'atul Adawiyah itu. Di syairnya Rabi'atul Adawiyah. Saking Rabi'atul Adawiyah itu merasakan betapa siksa neraka itu luar biasa. Ya Allah, saya jadi tamengnya. Asal engkau tidak masukkan manusia itu di dalam neraka karena ketutup dengan badanku. Allahu Akbar walillahil hamd. Walaupun itu kan tidak mungkin. Tetapi jeritan hati. Ya Allah, saya tidak ingin anak-anakku masuk neraka. Ini karunia Allah itu Bapak itu. Kok bisa begitu hati kita itu berarti kan kenikmatan di atas kenikmatan. Mampu mencerna hati ini agar bisa kita kuasai dalam bingkai tauhid keimanan kepada Allah. Hidayah iman ini buahnya Bapak Ibu. Saya hanya menulisnya 4 saja. Dan sekali lagi menunggu. Allah itu kedatangan kita dan boleh diterjemahkan Pak. Surat 18 ayat 110. Insya Allah panjenengan sudah siap. Surat 18 ayat 110 G. Langsung. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bukan berarti kan ditunggu Pak. Siapa yang mau bertemu denganku? Lah kan berarti Allah itu menunggu. Menunggu orang-orang yang dipilihnya yang diberikan petunjuk itu. Ya Allah. Allah yang maha kuasa itu Pak. Allah yang maha segalanya itu. Allah yang tak tampak oleh mata kita di dunia ini. Menunggu Bapak Ibu. Menunggu dan bukankah kita merindu untuk bisa hadir saat panggilan itu datang. Jadi Allah menunggu kita itu dengan syarat.
ada dengan syarat yaitu agar kita tidak musyrik, agar kita beramal sholih. Dan di awal tadi saya sebutkan, saya sampaikan, fokus Bapak. Fokus Bu. Fokus dalam perjalanan berikutnya. Seandainya kita berada di dalam keimanan seperti ini, lalu masih ada rasa gelisah, berarti ada sinyal bahwa kita kurang dekat dengannya. Ada sinyal bahwa Allah mengingatkan kita. Ada sinyal bahwa iman masih ada di dalam hati. Dan iman tidak setuju dengan kita menjauh dari Allah. Semakin jauh, semakin dingin. Semakin jauh, semakin dingin. Dan itu sudah ada di alam raya kita. Ketika matahari semakin jauh dari bumi yang diberi sinar itu, maka dingin rasanya bumi. Rasanya bumi. Dan tidak mungkin matahari itu mendekati kita nanti terbakar. Ketika kita menjauh dari Allah, maka dingin semakin tidak jelas, semakin gelap. Pun juga demikian, tidak mungkin Allah dekat dengan kita dalam fisik, tidak mungkin. Maka Allah berikan tetes cahaya berupa iman yang kita miliki, dan itu karunia yang tak terhingga. Maka di Imam Ibnu Katsir tadi juga sampaikan begitu. Saya kutipkan, apa sih iman yang terbesar, apa kenikmatan yang terbesar. Ternyata ada di topik-topik yang saya sampaikan. Lalu saya bukakan juga di apa ini tadi Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, juga demikian. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah hidayah Islam. Kita berada di komunitas Muslim dan tidak lokal saja, tapi dunia Muslim. Nah, kita berada di kelompok umat Islam, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Majusi, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak, tapi Islam. Kapan lalu sudah saya bahas tentang apa Islam, tapi sekarang manfaatnya. Akhirnya mengetahui taat itu begini, maksiat itu begini. Mengetahui gini ini adalah ketaatan, dan ini pekerjaan atau syariat ini menuju ketaatan. Lah ini tidak boleh, ini kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Dan itu jelas gitu. Jadi dengan Islam kita itu mengetahui, dan itu karunia Bapak Ibu, karunia. Dan itu membalasnya kepada Allah, kita sampai tahu begitu itu, terus apa kita? Bersyukur model bagaimana? Ya taat yang model bagaimana? Ya pokoknya berusaha ikhtiar ngono. Ya wes, ikhtiar maksimal. Capailah puncak daripada ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Dan hidayah Islam ini ada di surat 8 ayat 8. Surat Al-Anfal ayat 8. Mengetahui tentang taat dan maksiat itu jelas. Monggo Pak, diterjemahkan langsung. Agar Allah memperkuat yang hak, yakni Islam, dan menghilangkan yang batil, yakni syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, yakni orang musyrik, itu tidak menyukainya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal musyrikun. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal musyrikun. Mujrimun. Oh, walau karihal mujrimun. Orang-orang yang berdosa. Agar dengan adanya Islam ini,
orang itu mampu mengetahui yang benar itu benar, yang batil itu batil. Agar Allah ajarkan melalui ayatnya itu kepada seluruh manusia, tak terkecuali. Untuk pengetahuan begini ini benar, begini ini batil. Allahu Akbar walillahil. Yang kedua Bapak Ibu, hidayah Islam ini sudah. Kita ini jangan sampai KTP saja. KTP-mu apa? Islam. Islam. Lalu apakah yang kamu dapatkan di dalam Islam? Lah itu karunia Pak. Masuk dalam kenikmatan yang disebutkan oleh kutipan kitab Fatawa Al-Kubro tadi dan di kutipan kitab Ibnu Katsir dari tafsir Ibnu Katsir. Seandainya kita cari lagi masih banyak apa sih nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa membalasnya. Nanti sampai kepada akhir betapa orang tua. Apakah kita mungkin membalas orang tua? Itu aja tidak bisa Pak. Apalagi membalas karunia Allah. Tambah tidak bisa lagi. Masya Allah. Itu nanti sampai kepada pengajian ini termasuk sesuatu yang tidak bisa dibalas. Tidak mungkin panjenengan membalas ya kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu dan lain sebagainya yang menyiapkan. Berbalas apa coba? Mau balas apa coba? Ya Ustaz tak dongakne muga-muga iki para pembina di Asyifa ini tak dongakno sehat walafiat. Muga-muga apa ngono? Entenge mek ngono tok. Enteng. Apakah gak perlu panjenengan untuk memberi reward dalam bentuk apa gitu ya? Makanya kalau seandainya di dunia ini tidak bisa kita membalasnya, mudah-mudahan Allah karuniakan, itu doa kita. Pertemuan di dunia ini ada pertemuan di akhirat yang saling mensyafaati. Mensyafaati itu saling menolong, saling memberi saksi. Jadi bahasanya itu geruduk kepada Allah jika ada yang bermasalah di hadapan Allah. Ya, dihakimi oleh Allah, lalu semua orang geruduk ke sana. Ya Allah, lo itu jamaahku. Ya Allah, itu ustadzku. Ya Allah, itu kajian online tuh itu begitu Pak. Dan itu sudah ada rancangan bayangan di dunia ini. Jangan tidak mau tahu. Jangan tidak mau tahu. Dan berbalas apa coba? Balas apa coba? Walaupun ya orang tua itu tidak mungkin minta balasan. Ya, nggak mungkin minta balasan. Walaupun tidak punya uang itu bilang punya uang. Walaupun belum makan tapi bilangnya sudah makan, sudah anakku makan. Itu nanti bahasan di berikutnya. Ini yang kedua Bapak Ibu. Ada rasa tenang ketika sholat. Nah ini tuh rukun Islam yang kedua. Panjenengan ketika belum sholat itu ada kegelisahan. Nah itu kan sinyal-sinyal. Detektornya jalan itu. Lalu ketika sholat, setelah berduaan, beradu di hadapan Allah, bersujud, berrukuk, takbir, tahmid, tahlil diucapkan di sana. Lalu ada ketenangan. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah. Ada salam, ada damai, ada kedamaian. Karena sholat itu ditutup dengan kedamaian, yaitu salam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita itu memiliki model ibadah yang tidak pernah ada sebelumnya. Model ibadah sholat namanya. Kalau zakat sudah ada Pak. Kalau puasa sudah ada. Kalau sholat modelnya seperti yang dilakukan Rasulullah atau yang dicontohkan Rasulullah seperti kita lakukan. Belum ada. Mungkin ya berdiri saja. Mungkin berdoa saja. Mungkin bersujud saja. Tidak selengkap dari ibadah sholat yang kita lakukan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayatul Islam tak tertandingi. Islam yang sudah ada pada diri kita, yang rencananya dulu mau dihapus itu. KTP-nya apa? Islam. Agama mau dihapus.
Itu yang akhirnya tidak jadi karena reaksi umat, ya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, lalu kedapatan kita itu hati itu nyaman, tenang. Itu nggak bisa berbalas, Pak. Itu ada dengan sendirinya dan itu karunia. Ada dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya. Sehingga tidak disalahkan kalau ada orang setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Walaupun ya ada yang mengucapkan setelah sholat Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok banter Astagfirullahaladzim? Karena sholatnya itu mau gak pakai khusyuk. Sholatnya gak pakai khusyuk terus akhir-akhir Astagfirullahaladzim, ya Allah. Walaupun sholatku tidak khusyuk, begitu ya Allah. Maka ampuni saya. Kapan saya bisa sholat itu khusyuk 100%? Ku angele. Ngono istighfar ku isine ngono. Jadi bukan istighfar itu karena Astagfirullahaladzim, alhamdulillah selesai sholat ya, sudah tenang, gak terbebani loh. Berarti sholat itu beban dong. Buatkan Pak, buatkan. Tetapi keislaman kita itu membuat ketika melaksanakan ibadah demi ibadah itu hati itu nyaman. Wajah pun juga tambah sinarnya, di samping diwudhui, lalu disujudkan wajah itu kepada zat yang tak kita lihat, tapi Allah lihat kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga Bapak Ibu, tambahnya cahaya. Islam itu sama dengan membawa kita. Ini suratnya 20 belum dibaca ya Pak Qadar ya. 20 surat Toha ayat 15 itu. 15. Tapi Ada, ini gandengannya 14. iya 14. Betul. Silakan Pak. 15. Boleh 14-15. Yeah. Langsung Bang ya. Yeah. Bismillah. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. iya betul. Jadi sebenarnya ayatnya 14. Ya, tapi sebenarnya ketulis 15. Tapi tidak apa-apa kelengkapannya saja. Okay. Jadi sebenarnya 14-15. 14 itu yang kita tuju sebenarnya. Bagaimana mungkin kita itu bisa melihat Allah? Kan tidak mungkin di dunia ini. Kan tidak mungkin melihat Allah. Lalu Allah beri caranya. Ya. Allah beritahu caranya bagaimana mengingat Allah. Kalau kita mengingat ya, mengingat umpamanya saya mengingat Pak Qadar. Karena saya pernah bertemu, itu membayangkan tuh dapat bisa. Oh Pak Qadar itu begini bisa. Oh ini gemuk apa kurus tahu. Oh Pak Soeharto itu begini tahu. Karena pernah melihat bagaimana kita melihat Allah, orang tidak pernah melihat. Bagaimana kita bisa membayangkan Allah, orang tidak pernah melihat. Lalu Allah beri solusi. Allah beri solusi. Sudahlah, kamu tidak mungkin lihat aku. Kamu nggak mungkin membayangkan aku, mengingatku nggak bisa. Bagaimana engkau mengingatku, nggak pernah melihatku? Sudahlah, cukup sholatlah. Untuk cara mengingatku, sholatlah. Wa akimis sholata lidzikri. Nggak mungkin kita bisa membayangkan, karena nggak mungkin bisa. Dan tidak boleh membayangkan benda untuk seakan itu adalah Allah. Nggak boleh, haram syirik. Sehingga Allah berikan tuntunan. Ya sudahlah, sholatlah, itulah cara untuk mengingatku. Bahkan di hadis, untuk bisa berdialog denganku, bacalah Al-Quran. Ya, man arada yatakallama billahi faqra'il Quran. Apa begitu insyaallah hadisnya. Barang siapa yang ingin dialog dengan Allah, baca Al-Quran. Kan disuruh-suruh itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada begitu. Bahkan ayatnya lain, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai Mukhtar. Jadi kata insan itu pribadi, Pak. Bu, kalau ada kata insan itu yang dipanggil itu personal, pribadi, yang baca sendiri. Wahai Mukhtar, apa yang membuat engkau lalai dengan Allah? Wahai Mukhtar, engkau berjibaku untuk mencari
ingin berjumpa dengan Allah. Lah, kamu sekarang ini berjumpa. Begitu ayatnya. Nah, hidayah Islam yang berikutnya adalah tambahnya cahaya. Surat Az-Zumar itu Pak Qadar. Ayat 30, surat 39, iya Pak Qadar ya. Zumar itu 39 ya. Ayat 22. Inggih, Oh, Ustaz. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Ya itu. Monggo Pak. Monggo Pak. ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya? Sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Saya urut ya Pak ya. Saya urut Bapak Ibu. Urutnya begini. Ayat itu memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah dalam keadaan di dalam lingkaran cahaya Allah, yaitu agama Islam. Nah, ketika sudah beragama Islam, ini nggak usah ngarani, nggak usah nuduh orang lain loh ya, nggak usah nuduh orang kafir. Kita ngoreksi diri kita sendiri. Lalu ketika sudah dalam keadaan Islam, ternyata ketika sholat itu tidak ada manfaat-manfaatnya. Ketika sholat tidak ada rasa-rasanya. Ketika zikir tidak ada rasa-rasanya. Bukankah kalimat itu cocok dengan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah? Ini tidak bahas orang kafir loh ya. Kafir kaluan. Sudah kafir nggak usah dibahas. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa wala nurim mirabbi. Ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ketika sudah dalam Islam, sebenarnya sudah dalam lingkaran cahaya pantauan Allah sendiri. Jadi kalau begini ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat cahaya senter itu kan bisa dibesarkan, dikecilkan. Senter itu bisa cahayanya itu dibesarkan, dikecilkan. Lah, ketika dibesarkan senter itu atau itu lampu atau cahaya itu, maka di luar cahaya senter kan ada bulatannya gitu. Di luar cahaya senter adalah orang-orang yang munafik, zalim, kafir dan sebagainya. Yang ada di dalam bingkai bulatan cahaya itu adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang beragama Islam. Dan terus terpantau oleh Allah. Dan kemana-mana itu cahaya itu ikut. Kemana-mana cahaya itu ikut kita. Ikut kita. Kita kemana-mana cahaya itu ada terus. Karena kita di dalam cahaya itu. Lah, bingkai lingkaran itu adalah Islam. Dan luarnya adalah kafir. Karena itu orang munafik kan dianggap orang kafir. Orang zalim itu yang dianggap orang yang kafir. Bahkan orang munafik kan tidak ada penolong baginya dan selama-lamanya di neraka. Di antaranya makanya falan tajidalahum nasira innal munafiqin fit darkil asfali minan walan tajidalahum nasira, itu jelas loh. Jelas. Nah, kita di dalam cahaya ini jangan sampai mencoba-coba keluar yang gelapnya sinar tadi, jangan sampai mencoba-coba begitu. Beradalah di komunitas Islam. Ayo ngaji yo. Ayo jangan merasa sudah ini sudah itu, jangan. Aku wis tadarus, aku wis khatam bolak-balik, aku gak usah taksin ngrungokne, jangan. Semua dengarkan. Mendengarkan itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Jadi panjenengan ndak usah bingung, aku kok diceluk buduhi kok. Kok aku kena konangan lah aku gak iso ngaji. Jangan gitu. Memang ngaji kita itu untuk mengonangi gitu itu. Panjenengan biar semangat. Loh, ala kabeh kok padha iso ngaji. Lah aku dhewe ngono kecantol-cantol terus sungkan aku. Jangan panjenengan mau keluar dari cahaya itu. Panjenengan mau keluar dari bingkai itu. Jangan dong. Kita ini sudah ada di dalamnya. Jangan sampai keluar. Nggak usah malu di sini, nggak usah malu. Dan ini Islam itu membangun karakter kita agar karakter itu tidak malu di akhirat sana, tapi gak apa-apa malu di sini. Kalau malu di akhirat siapa yang nolong? Maka bergabunglah dan terus bergabunglah. Banyak yang bisa, Bapak Ibu kita banyak yang bisa menunjukkan ngaji itu banyak. Kalau panjenengan sungkan di sini, jangan berhenti loh ya. Jangan berhenti. Sungkan saya kalau baca di sini. Ya wes, cari tempat sana untuk ngaji atau gabung pada LKF
atau gabung di mana ngaji di situ, kelompok-kelompok taksin itu, monggo panjenengan jangan sampai keluar dari bingkai itu loh ya. Jangan. Jadi keinginan kita itu terus dalam bingkai cahaya Allah itu. Kalau keluar itu sudah repot kita nyarinya. Karena berada di lingkaran yang gelap. Mudah-mudahan panjenengan bisa bayangkan keterangan saya ini. Yang keempat, mengetahui yang halal dan haram. Akhirnya kita tahu, dan ini karunia Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak tahu halal haram, sehingga pesta babi. Ya, banyak orang yang tidak mengerti gitu itu terus dilegalkan. Banyak orang yang nggak mengerti terus itu diviralkan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Walaupun itu sebenarnya menghalalkan gini-gini, nggak usah diviralkan. Nanti malah orang tahu dan penasaran. Nggak usah. Mereka malah senang kita viralkan. Tutup itu. Tutup. Sudah nggak usah diviralkan. Kalau saya begitu, ya Ustaz, diviralkan bila orang tahu. Loh, malah lihat. Ya nggak beli, tapi malah lihat. Seperti bazar gitu. Astagfirullahaladzim. Loh, kita salah. Mereka dalam kegelapan kok kita nyoba-nyoba ke sana, nggak usah. Kita komunitas saja, konsen di komunitas kita. Jangan Bapak Ibu. Dan itu tuh nikmat karunia Allah yang tidak mungkin kita sudah tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan apa? Rasa syukur. Apa rasa syukur? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah saja itu. Walaupun itu sebenarnya cukup. Alhamdulillah itu tetapi tidak mampu ngayai menyempurnakan dari kenikmatan itu dalam bentuk syukur, tidak cukup. Nah, barangkali itu, insya Allah yang kedua, yang ketiga itu adalah adanya diutusnya Rasul. Dan ini masih banyak Bapak Ibu, ini kita besok ya, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf lahir batin ya, keterangannya mungkin belum nggak nyangkut ya dipahami. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kita itu sadar. Allah lah yang menjadikan kita itu tambah ilmu. Allah lah yang membuka pintu hati kita itu sehingga tidak kaku dan menjadi orang yang keras kepala, keras hati, sehingga lemah lembut kita menjadikan hidayah terus ada di hati, istiqomah terus kita laksanakan dalam bentuk ibadah. Insya Allah. Ngoten Pak Suharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, kajiannya berjalan lancar.